Belajar, bertemu kembali kita dalam pembelajaran karya desain, cetak desain menggunakan teknik DTF, praktik wirausaha muda berawal dari SMK. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai materi proses produksi karya sekaligus wirausaha untuk kelas 12, yakni cetak dengan teknik DTF. Pernahkah kalian mendengar tentang desain cetak dengan teknik DTF? Apa peluang usaha dari praktik materi tersebut? Dan bagaimana cara membuatnya? Nah, pada kesempatan kali ini, Sobat Belajar akan dikenalkan tentang cetak dengan teknik DTF pada pembelajaran proses produksi karya desain dengan menggunakan mesin sablon DTF. Sobat Belajar, sablon DTF atau Direct Transfer Film merupakan teknik atau metode sablon yang menggunakan tinta khusus DTF, yakni black, cyan, magenta, yellow, dan white yang harus dicetak di atas kertas film DTF dan dibantu oleh lem powder atau bubuk lem sebagai perekat untuk mentransfer gambar ke permukaan kain. Sobat Belajar juga harus tahu jika metode DTF ini tidak hanya digunakan untuk sablon kain biasa saja, tapi juga bisa dengan media lain asalkan medianya tahan panas, seperti cotton cabot, cotton bambu, hoodie atau sweater, dan lain sebagainya. Dalam proses merancang sebuah karya, Sobat Belajar harus menyadari tentang pentingnya menggali ide kreatif dalam menciptakan desain yang unik. Dengan menggali inspirasi dari berbagai sumber, mengamati, dan juga memahami esensi desain untuk dihadirkan dalam desain yang akan dirancang. Nah, kali ini kita akan membuat sebuah karya yaitu tote bag menggunakan teknik sablon DTF. Selain mendukung mengurangi penggunaan plastik, desain tote bag yang kekinian juga menjadi bagian dari fashion. Sehingga ini bisa jadi ide usaha kita yang bisa kita rilis dari bangku sekolah. Di tahap pertama, kita mempersiapkan desain gambar atau tulisan yang akan kita aplikasikan di media tote bag. Setelah desain siap, kemudian dicetak atau diprint di transfer paper menggunakan tinta dan media khusus. Sehingga menjadi film yang berisikan desain yang telah kita rancang dengan hasil cetakan berkualitas tinggi dengan presisi yang maksimal. Setelah film berisikan desain siap, kita siapkan mesin heat press. Heat press adalah mesin dengan elemen pemanas disertai dengan pengaturan suhu dan waktu secara digital yang digunakan untuk karing dan finishing dalam sablon kain. Sobat Belajar, saatnya sekarang kita akan memproses pemindahan desain yang berada di film ke media kain dengan menggunakan mesin heat press. Pertama, kita pastikan mesin heat press telah menyala dengan suhu yang sudah ditentukan. Kedua, siapkan kain dan film yang akan diproses menggunakan mesin heat press. Yang ketiga, diposisikan kain pada bagian heat press dan bagian yang akan diberi desain diposisikan menghadap ke atas. Keempat, letakkan film yang berisikan desain di atas media kain yang telah disiapkan. Pastikan tidak terbalik ya Sobat Belajar saat meletakkan filmnya. Lalu kelima, tutupkan bagian atas heat press secara perlahan dan pastikan menempel di media film maupun kain. Dan diamkan beberapa saat. Dan yang terakhir, buka secara perlahan. Lepaskan film dari kain dan pastikan desain sudah berpindah di kain. Maka jadilah tote bag dengan desain kekinian dan siap untuk dipasarkan. Sobat Belajar, adapun kelebihan dari sablon DTF adalah bisa cetak sablon satuan. Hasil cetaknya full color dan bergradasi sesuai dengan gambar. Proses cetak yang juga cepat. Hasil sablon lentur dan lembut. Tidak mudah luntur dan rusak. Ada kekurangannya nih dari sablon DTF yaitu mudah mengkerut jika hasil sablon langsung terkena setrika. Warna sablon turun setelah dipres. Jika gagal, sablon susah dihapus. Nah Sobat Belajar, demikian tadi telah Anda simak cara proses karya desain pada cetak kain mesin sablon DTF.
Belajar mulai dari membuat desain sampai dengan proses cetaknya dan belajar menjadi wirausaha muda sejak SMK. Bagaimana? Mudah bukan? Kamu tertarik? Hal yang tetap harus diingat adalah bahwa keterampilan menciptakan karya desain ini butuh proses. Oleh karenanya, agar menjadi seorang desain grafis sekaligus wirausahawan yang baik, maka kita harus banyak berlatih dan terus berlatih. Oke Sobat Belajar, semoga bermanfaat ya. Salam sehat dan tetap semangat.